Shalom, selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya, Dian Pangendaheng, yang akan memandu, dan juga partner saya, Dewi Ellen Syahaan. Bagaimana kabarnya saudara-saudari, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada? Bagaimana kabarnya Ellen? Puji Tuhan, baik Dian. Puji Tuhan, baik semua. Saya harap kita semua juga baik-baik saja, sekalipun tidak baik-baik saja Ellen, atau memiliki masalah dalam rumah tangga, Anda berada di acara yang tepat. Karena apa Ellen? Karena program Obsesi Hati akan membahas seputar permasalahan keluarga yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing, dan yang akan dibahas oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntara. Dan juga kita mengingatkan nih, Dian, untuk seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang ingin bertanya tentunya tentang seputar pembahasan kita, Anda bisa juga langsung mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di Facebook atau di YouTube, di media sosial kita tentunya. Oke, dan juga jangan kemana-mana pemirsa, karena siaran ini akan ditayangkan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome channel 870, dan di mana lagi Ellen? Ada di media sosial kita tentunya, Dian. Ada di YouTube dan juga Facebook. Nah, Ellen, pernah nggak sih terpikir, kita ini kan masih muda, terus masa tua kita tuh akan seperti apa? Atau pernah nggak sih ketemu sama orang tua yang pemikirannya tuh smart, dan itu sangat luar biasa gitu? Kalau bilang sering ketemu enggak, tapi pernah ketemu iya. Nah, luar biasa. Kita akan membahas pada malam hari ini, apa tuh judulnya? Otak lansia tetap muda. Jadi agak sesuai gitu ya untuk kehidupan kita nantinya ya, walaupun masih lama ya. Kita berharap kita juga tua nanti akan memiliki pemikiran yang smart, dan itu akan dibahas oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntara. Tapi sebelum kita menyapa, kita akan bacakan dulu nih Lan, ayat tema kita di dalam Yesaya 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi nih Dian. Kita langsung saja panggilkan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntara. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Oke, silakan Ellen. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami akan memulai program Obsesi Hati. Tuhan kiranya beserta dengan kami, sehingga materi sebentar yang akan kami dengarkan aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Sempurnakan doa kami yang kurang Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Kita langsung sapa saja ya. Sudah gak sabar banget nih untuk mendengarkan materi pada malam hari ini. Shalom, selamat malam Pendeta dan Ibu Pendeta. Halo. Shalom, sampai jumpa lagi. Dian dan Ellen. Selamat malam di Indonesia. Para pemirsa, selamat malam. Oke, untuk Pendeta dan Mem, mungkin kita langsung saja mendengarkan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih ya Ellen dan Dian, dan seperti bagaimana dikatakan pemirsa yang berbahagia, kita akan bahas otak lansia tetap muda. Ayatnya yang telah dibacakan tadi adalah Yesaya 65 ayat 20. Mungkin bagus kalau kita baca kembali. Ya, Dian tadi sudah baca. Di sini dikatakan, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup berapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk.
Jadi satu ayat yang bagus sekali gambaran tentang masalah itu keadaan Israel kalau saja mereka melutakkan Tuhan, ya. Tetapi ini menjadi simbol juga untuk di dunia baru. Tetapi di dunia baru tidak akan ada lagi kematian. Tetapi poinnya adalah kalau seandainya orang-orang Israel itu setia, suasananya kedemikian rupa sehingga walaupun mati dalam usia 100 tahun masih dianggap muda, luar biasa. Jadi kita mengendaki akan suasana di mana keadaan kita itu bukan hanya panjang umur, tetapi mempunyai otak yang masih sehat. Ya. Nah, penelitian dalam anti-aging, ya, games ya menyebutkan bagaimana? Waktu itu mereka adakan penelitian sebanyak 17.000 penelitian, ya, di mana usia semua orang makin tua. Tapi bagaimana agar otak mereka tetap muda, jadi mereka masih tetap ingat dengan baik, nggak pikun, dan tidak mengalami Alzheimer. Inilah penelitian yang dilakukannya. Jadi ada 17.000 penelitian tentang hal ini, luar biasa. Rupanya orang menaruh perhatian kepada masalah ini. Bukankah semua orang akan makin menjadi tua, ya? Nah, saya teringat ada orang dari Medan, bagaimana kita ketemu ya di California, umur mungkin sudah sampai sekitar 70 tahun, sudah lupa sama kita. Masih muda, masih 70 tahun. Ya, artinya diingat-ingatkan masalah apa semua sudah lupa. Kemudian kita bagaimana ingat dengan pendeta Eldridge menceritakan tentang orang tuanya, ya. Menceritakan orang tuanya berada di tempat tidur bersama-sama, tiba-tiba istrinya menangis, ya. Kemudian waktu ditanya kenapa menangis, ya. Dikatakan kita kan belum menikah, kok bisa tidur sama-sama sekarang? Padahal sudah tua, sudah nenek. Padahal sudah umur 90-an tahun. Jadi mereka lupa, ya. Ya, itu mereka sudah pikun, ya. Kemudian bagaimana Nyonya figur yang pernah bekerja di pematang siantar? Ya, ini sangat sedih sekali. Dia sudah Alzheimer. Jadi waktu itu makan sama anaknya pun nggak dia kenal, sama suaminya pun nggak dia kenal. Tapi suaminya itu tetap juga datang dan mengunjungi dia di rumah jompo itu, makan bersama-sama. Tapi dia tidak kenal. Tapi dia tidak kenal. Kan kasihan sekali, ya. Ya, dia bilang kamu kok baik sekali, ya. Padahal, tetapi tidak kenal siapa itu anaknya. Suaminya pun tidak dikenal. Ya. Jadi sangat menyedihkan sekali. Oke. Nah sekarang apakah ini Alzheimer adalah sebab keturunan? Ya, tidak benar sebenarnya, karena kemungkinan untuk karena masalah jin hanya 5-8%. Jadi orang selalu berpikir, oh memang kalau nenek saya sudah pikun kayak gitu, sudah Alzheimer, nggak kenal pun cucunya dan nggak kenal pun anaknya, mungkin saya begitu juga. Enggak. Ya, sebab mereka lihat bahwa ada 2 kembar identik, satu bisa Alzheimer, sedangkan yang kembarnya nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, jadi sama-sama kan dari jin yang sama dan diperlukan waktu yang lebih lama lagi sebelum akhirnya mendapatkan Alzheimer ataupun pikun dan sebagainya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa 21% dari kehilangan ingatan bisa disebabkan karena perubahan pola hidup. Jadi lagi-lagi kita bicarakan pola hidup yang sangat penting untuk memberikan kita start muda. Kalau Anda lihat di dalam ini PowerPoint, Anda bisa lihat bagaimana Alzheimer itu dia menciut, ya. Jadi sukusnya semua nggak ada. Jadi sangat menyedihkan. Jadi lubang-lubang mereka. Jadi dia nggak bisa ingat sama sekali. Biar bagaimanapun dibilang nggak. Malah kita pernah ketemu bagaimana dia bilang, siapa kamu ini? Cucunya ini. Siapa kamu? Nama kamu siapa? Sampai waktu itu cucunya ini sambil sangat kesalnya, aduh sudahlah mama papa, nggak usahlah kita bawa kakek kita kemana-mana, bawa kemana-mana pun dia nggak ingat, katanya. Karena nama saya pun dia nggak ingat. Jadi sangat menyedihkan. Oke. Nah sekarang kita coba lihat, ya, bagaimana caranya supaya kita punya otak itu tetap muda, ya. Tetap daya ingat kuat, tidak sampai kena Alzheimer ataupun pikun dan sebagainya. Ternyata berbagai macam penelitian, kita sebutkan ada 17.000 penelitian. Salah satu mengatakan adalah dengan apa? Jalan cepat, ya. Jadi bagus untuk kesehatan jantung dan otak. Ingat kita pernah membahasnya di dalam resep kesehatan dengan abbreviation daripada celebrations, ya, pakai akronim celebrations, di mana E stands for exercise,
exercise. Jadi kita jalan cepat. Jalan minimal 30 menit per hari, 5 hari per minggu dapat mengurangi 33% kemungkinan dapat Alzheimer. Jadi lebih baik lagi kalau kita jalan setiap hari, ya 1 jam. Itu jauh lebih baik ya. Dengan apalagi yang lebih vigorous, Iya. ya mengurangi kemungkinan Alzheimer itu sampai 50%. Ya, 20 menit kalau per hari ya. Jadi vigorous itu maksudnya lebih cepat jalannya ya. Walaupun kita tidak bisa jalan ya, ada orang katakan, oh saya kan sudah enggak punya kaki ya, atau saya sudah Kakinya diamputasi sudah lumpuh. atau ya enggak bisa. Tapi dia bilang katanya menurut penelitian dari ini 17.000 ya, kita ingat bahwa biarpun dia sudah enggak bisa jalan, lumpuh, pakai kursi roda, dia asal dia gerakkan badannya itu, pakai tangannya, itu akan menyebabkan aliran darah ke otak itu jadi lancar ya. Jadi otak tetap sehat ya, dengan gerakan tangan. Jadi tidak selamanya harus jalan kaki. Jadi yang sangat penting di sini adalah gerak badan. Ini satu hal yang sangat penting sekali ya. Kemudian banyak orang yang malas untuk gerak badan. Oh iya, ada yang katakan, lagi hujan sekarang, bagus kami tidur aja lah, nggak usah hujan, senang, angkat pakai selimut. Tidak ada waktu, katanya terlalu sibuk. Tidak ada waktu ya. Tapi kita ingat kalau gerak badan itu memperpanjang umur kita. Jadi kalau kita tidak ada waktu, maka kita justru akan perpendek umur kita. Jadi itu bisa mengurangi kemungkinan untuk Alzheimer, menambah energi, mengurangi berat badan, lebih bahagia dan lebih sehat kalau kita gerak badan. Nah, kita sudah bahas bagaimana lebih dari 30 manfaat daripada gerak badan. Bukan saja itu sebagai kita wanita, kita takut osteoporosis dan sebagainya. Itu semua akan ditolong kalau kita hanya gerak badan. Mudah saja, nggak usah pergi ke gym. Gym kan mahal, ya harus bayar mahal. Dan kemudian tidak ada sinar matahari. Ini gerak badan aja di luar, di bawah sinar matahari, hirup udara bersih, ya itu akan banyak manfaatnya, termasuk mengurangi kemungkinan untuk pikun atau Alzheimer. Jadi jangan tunggu pikun baru olahraga. Ya. Ini satu hal yang sangat penting sudah sekali. terhambat ya. Ya. Jadi penting sekali. Nah sekarang bagaimana? Apakah ada dukungan Alkitab? Ternyata Kejadian 2 ayat 15 katakan bagaimana? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi untuk exercise, kan kita kerja di Taman Eden. Jadi sedangkan Adam dan Hawa di Taman Eden pun harus menggerakkan dia punya tangan untuk memelihara taman itu. Tujuannya adalah ya supaya mereka tidak hanya bermalas-malasan, bukan hanya menikmati keindahan taman saja, tetapi tangan dan kaki pun bergerak dan bekerja. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting. Baik, kita coba lihat resep yang lain yang sesuai dengan penelitian ini untuk pencegahan pikun adalah terlibat dalam kegiatan yang menggunakan otak. Misalnya apa? Misalnya interactive games seperti catur, Scrabble, atau kita Sudoku. Itu kan wah, kalau Scrabble itu kan kita harus susun dia punya letter itu supaya seperti yang Anda lihat di dalam ini PowerPoint ini ya. Jadi kita mesti berpikir ya. Jadi sesuatu yang memakai pikiran untuk permainan kita itu akan menolong kita supaya jangan pikun. Makanya banyak sekali orang yang kalau maunya lagi tunggu-tunggu naik kapal terbang atau apa, mereka pakai Sudoku ya untuk isi-isi ya, itu bagus ya. Dan juga belajar bahasa, atau belajar instrumen yang baru. Ada orang yang mau belajar piano, sesudah pensiun. Ya, dia main piano, dia belajar main piano, dan gurunya mau menerima, biarpun sudah tua gitu, dia mau menerima anak itu orang tua itu menjadi belajar piano atau belajar ketik. Ya kita nggak tahu mengetik, kita pakai belajar ketik, Kita ada satu yang kita kenal, dia orang Korea, tapi dia belajar bahasa Indonesia. Wah, bisa bagus sekali dia belajar. Itu kan mengasah otak. Jadi nggak diam otaknya tetap belajar sesuatu sehingga bisa berkembang terus. Ya, mungkin juga sudah bisa belajar bahasa Tionghoa. Ya, wah itu tidak mudah. Susah. Ya, tetapi ya adalah satu hal bagaimana supaya otak itu dapat tetap digunakan. Jadi lakukanlah kegiatan yang melibatkan otak.
fisik dan juga sosial ya di dalam kegiatan bergaul dan sebagainya, bertemu dan coba ingat nama mereka dan sebagainya. Sebab kadang-kadang orang kan sudah tua cepat sekali lupa, diingatkan siapa yang saya ketemu hari ini tadi ya dan sebagainya. Itu menyebabkan kita boleh ya menggunakan artinya kita punya otak tetap dapat digunakan dan dapat berkembang dengan baik. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Satu hal yang sangat menarik dalam bahasa Inggris dikatakan as a man thinketh in his heart, ya, so easy. Seperti seorang yang dia pikirkan, ya, demikianlah dia, ya. Artinya apa? Penggunaan otak, ya. Jadi kita harus gunakan akan kita punya otak itu sebaik mungkin supaya kita dapat tetap sehat, otak kita tetap muda. Baik, kemudian juga Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, apa maksudnya dengan pembaharuan budimu? Ya, dikatakan adalah di dalam bahasa, satu hal yang sangat menarik ya, adalah dengan berubah pikiranmu. Ya. Ya, jadi itu satu hal yang sangat penting supaya pikiran itu digunakan ya berkembang, menghafalkan banyak hal dan sebagainya, berhubungan dengan firman Tuhan, maka kita dapat tetap mempunyai otak yang tetap sehat dan kuat. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada rahasia yang ketiga. Rahasia yang ketiga adalah tinggalkan adiksi. Addiction itu harus ditinggalkan. Apakah addiction untuk merokok, addiction untuk meminum alkohol, addiction untuk pokoknya memakan sesuatu yang tidak menyehatkan, itu harus kita hindarkan, harus kita tinggalkan. Itu menyebabkan kemungkinan pikun 2 kali lipat, meskipun yang dihisap mungkin sedikit, tapi otak sudah diracuni ya, karena itu kan sudah masuk semua nikotinnya dan semua dia punya cancerous substance, itu semua itu menyebabkan kita punya otak jadi rusak. Ya. Tinggalkan keracunan yang mungkin juga coba harus lihat kalau misalnya sabun atau sampo, apakah itu mengandung kepada hal-hal yang berbahaya atau tidak. Mungkin saja mengandung kepada aluminium ya dan sebagainya. Jadi logam-logam itu bisa juga mengganggu akan kita punya pikiran. Kan sekarang kita banyak shampoo ya. Shampoo itu kan kita bisa lihat shampoo yang dari lidah buaya, itu kan natural. Itu yang kita pakai supaya kita tidak mempunyai kemungkinan untuk diracuni dengan metal ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat, ternyata di dalam hal ini, untuk supaya kita jangan terpengaruh dengan adiksi, Alkitab sudah berkata tentang buah roh. Dan apa yang dikatakan dalam Galatia 5:23? Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi penguasaan diri, yang mengontrol diri kita. Temperance, jadi, temperance, ya, hindarkan hal-hal yang bisa membahayakan tubuh kita. Apakah itu rokok ataupun juga minuman keras dan sebagainya. Maka itu memungkinkan kita punya otak tetap muda. Ya. Ingat kita sudah pelajari juga di dalam celebrations kan, akronim celebrations yang mengatakan bagaimana cara untuk mempunyai pola hidup yang sehat. Bagaimana letter T atau T itu adalah stands for temperance atau pertarakan. Jadi segala sesuatu yang tidak baik ya, yang merusakkan otak kita ya, kita jauhkan ya. Dan temperance juga katakan segala sesuatu yang baik itu kita jangan terlalu banyak ya. Itu satu hal yang sangat penting. Baik, kita masuk juga kepada ayat di dalam Amsal 25:28. Di mana orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, tidak bisa kontrol diri ya, tidak bisa jauhkan daripada addiction, tidak bisa. Apakah addiction itu addiction makanan ya? Makanan kan baik ya. Apakah itu addiction daripada rokok dan sebagainya? Tapi yang paling jelek untuk menyebabkan Alzheimer adalah racun-racun ya, seperti narkoba, rokok dan sebagainya. Kemudian yang banyak orang jatuh adalah oleh sebab dia punya alkohol ya. Dan alkohol itulah yang memang membuat penciutan kepada otak ya. Oleh sebab alkohol menyebabkan dia mati punya sel-sel otak ya, sel-sel otak mati. Kenapa sel-sel otak mati? Oleh sebab hemoglobin ya yang membawa itu oksigen tidak bisa masuk kepada saluran pembuluh darah yang
yang memberikan sangat makanan sempit, kepada ya. otak. Jadi akibatnya tidak dapatkan oksigen, yang mati. Ya. Ya. Nah, jadi seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kota temboknya sudah roboh, apa yang terjadi? Masuklah Tidak. semua musuh-musuh. Musuh-musuh bisa masuk, sebab dulu itu kota itu selalu Dilindungi dengan tembok. Itu berarti ya tidak ada lagi daya tahan. Ya, jadi orang tidak bisa mengontrol diri, tidak ada daya tahannya untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang datang kepada dia. Baik, kita masuk kepada rahasia yang keempat, ya. Yaitu di mana untuk supaya kita jangan pikun, kita harus bersosialisasi. Jadi mempunyai hubungan sosial yang baik. Orang yang punya 5 teman aja, ya, dan bergaul dengan baik mempunyai kemungkinan yang lebih kecil untuk pikun. Makanya kita lihat kalau orang itu selalu suka isolasi diri sendiri, wah itu bahaya. So, dia tidak ada social interaction. Jadi itu otaknya tidak berkembang, dan dia cepat pikun. Sudah tanya ini, kami pernah pergi ke satu tempat, kita sudah berapa anak? Aduh, sudah lupa. Pada anaknya, ya aduh, siapa namanya? Oh, lupa. Aduh, cuma kasihan sekali. Jadi kasihan ya, itu kebetulan masih sepupu dengan kita, ya. Sudah lupa nama cucu, jumlah cucu dan sebagainya. Ya. Jadi malahan saya pernah satu kali dengar orang tua dua-dua berbicara, dia bilang, sudah berapa ya anaknya ya? Berapa ya? 8 atau 9 ya? Siapa namanya, Krek? Saya sudah lupa. Nah, jadi ini ingat kalau dia hidupnya tidak sosialisasi, ya, tidak ada teman dengan orang lain. Ya, paling sedikit, nggak usah banyak lah seperti yang digambar kita ini, banyak sekali ya. Tapi 5 aja teman ya, itu tetap bergaul, ngomong terus ya. Jadi itu jadi cerita dengan baik dan sebagainya. Kalau tidak punya teman, bagaimana? Telepon, ikuti berbagai pertemuan atau persekutuan, Bible studies dan sebagainya. Misalnya ikut paduan suara atau kumpulan pekerjaan sosial dan sebagainya. Voluntary work itu kami banyak sekali lihat ya. Kami di kantor General Conference waktu masih kerja dulu, waduh, orang yang sudah tua sekali, suami istri datang hanya isi amplop, surat-suratnya dilipat ya, dikasih masuk ke dalam. Itu voluntary ya. Mereka nggak dapat uang ya, tapi mereka dikasih makan di cafeteria ya. Tapi dengan ya isi amplop itu mereka suami istri ya bekerja sambil cerita. Terus mereka pergi ke cafeteria itu ngobrol-ngobrol, ketemu sama teman-teman yang lain yang relawan yang sudah tua-tua juga. Wah, itu jadi mereka tidak isolasi diri. Ingatlah, mempunyai hubungan sosial yang baik itu. Ingat, social support ya. Sangat penting. Jadi apalagi mereka yang sudah kedukaan, ya artinya sudah menjadi janda ataupun juga duda, ya jangan menyendiri, tetapi bergaul dengan yang lain dan sebagainya, ya supaya bisa berkembang. Ya kalau masih bisa main badminton, itu bagus sekali. Ya. Nah, oke. Kemudian kita coba lihat. Alkitab juga berkata ya di dalam Kejadian supaya 2:18 soal sosial ya, Kejadian 2:18 bagaimana? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. No isolation. Man is not an island. Bukan hanya satu pulau yang tersendiri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dan sesudah ini diciptakan barulah dikatakan bahwa ya semua itu sangat baik. Artinya sangat baik kalau manusia diciptakan itu sebagai manusia sosial. Ya, man is a social being. Ya, itu penting sekali. Dan Alkitab berbicara banyak sekali. Misalnya di dalam ini kita harus mengasihi satu sama lain. Kemudian di dalam Kolose 3:13 Anda bisa baca sendiri dalam buku bahwa kita harus mengampuni seorang akan yang lain. Jadi terimalah satu akan yang lain dan saling mendoakan satu sama lain ya. Hiburkan seorang akan yang lain, persekutuan seorang dengan yang lain. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara. Ya. Jadi kata-kata satu sama lain ya, termasuk memberikan tumbangan satu sama lain. Itu one another. Ya, one another command. Itunya ada 75 ayat. Kita hanya berikan di sini hanya sebagian saja. Ya, jadi kita
perlu untuk saling mendukung satu sama lain. Itu rencana Tuhan, dan ternyata ini bermanfaat supaya otak kita tetap bugar, yaitu tetap muda walaupun usia sudah lansia. Bersama kita lansia ya. Jadi, nah, kemudian kita lihat lagi pencegahan pikun yang lain ya, yang dari 17.000 penelitian ini ya, dia mempunyai ada purpose dalam kehidupan, maksud dalam hidup ya. Penelitian menunjukkan mereka yang mempunyai purpose in life kemungkinan 2,5 kali lebih kecil untuk demensia ya atau pikun ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau orang itu sudah tua, sudah nggak usah lagi bikin apa, mati saja lah. Ya, jadi dia nggak ada ini ya. Kalau ada cucu untuk kita rewa ya, kebun untuk kita kerjakan ya, kita bisa pergi ya seperti kami ini ya, tanam kangkung ya, jadi bisa segala macam bawang, cabai, apa segala semua. Jadi kita ada purpose ya, jadi kita ada tujuan hidup itu. Dan tujuan hidup misalnya untuk jadi berkat ya, dalam hal ini bukan untuk hidup sendiri tapi untuk keluarga, untuk masyarakat ya, mengajarkan keahlian untuk masyarakat. Jadi misalnya kami masih tetap ambil kegiatan seperti obsesi hati setiap hari Senin. Setiap hari Jumat kami memberikan pengajaran kepada guru-guru sekolah sahabat. Ataupun juga hari Minggu kita selalu memberikan pelajaran yang disebut Revelation of Hope. Jadi tetap melakukan satu kegiatan yang menjadi berkat bagi orang lain ya. Kenapa? Bukan hanya untuk supaya jadi berkat, tetapi juga menolong kami supaya jangan pikun. Ya, jadi jaga cucu. Kalau nggak jaga cucu ya kita menyediakan kan untuk selalu seperti obsesi hati ini kan harus disediakan bahan. Jadi kita ada purpose ya. Oh, abis ini terus nanti bagaimana ya? Oh, minggu depan lagi mau ini. Jadi selalu ada saja yang mau dikerjakan. Jadi nggak bosen hidup itu. Iya. Oke, kemudian apa yang dikatakan dalam Council on Health halaman 50? Ya, dikatakan kehidupan tanpa tujuan, life without purpose ya, adalah kehidupan yang mati ya. Jadi nggak ada gairah hidup lagi. Sudah tidak tahu untuk apa dia hidup lagi ya. Pikiran harus dipenuhi dengan tema yang berhubungan dengan kekekalan eternal, sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Ya, ini akan cocok untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Ini yang dikatakan oleh Nyonya White 150 tahun yang lalu ya. Luar biasa sekali ya. Jadi harus punya tujuan hidup. Oke. Baik, kita masuk ke dalam Alkitab sendiri. Apa yang dikatakan Yohanes 6 ayat 27? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi jelas sekali bahwa kalau kita bekerja sekalipun bukan hanya soal makan, tetapi untuk sesuatu perkara yang kekal. Artinya ada tujuan hidup untuk hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Baik, kemudian kita coba lihat yang ke-6. Ya, pencegahan pikun yang ke-6 ya. Nah, ini jangan kerja-kerja terus ya. Jadi harus ada relaxation ya. Ya, entah kita pergi ke spa untuk relax, kita bisa jalan santai, atau kita bisa pergi ke beach, atau kita bisa baca buku dengan santai. Itu menolong juga. Sebab kalau kita punya otak dipakai terus-menerus itu akan capek ya. Jadi stres ya, itu menciutkan otak kita ya. Jadi mempengaruhi pertimbangan, memori dan keputusan kita, sebab ini hubungannya dengan frontal lobe ya, di mana kalau misalnya terjadi penciutan yang ini frontal lobe yang mengatur pertimbangan mengambil emosi, mengambil keputusan. Nah, semuanya itu akan menjadi rusak ya. Jadi mereka yang melakukan pekerjaan yang sangat stressful ya, yang terus-menerus mempunyai ketegangan yang tinggi itu, mempunyai risiko yang lebih besar untuk pikun atau Alzheimer. Jadi ingat, harus ada waktu kerja, dan harus ada juga waktu untuk relaksasi. Jadi kegiatan sosial bagus ya, tetapi perlu banyak kegiatan. Jadi balance ya, sangat seimbang. Relaksasi ya.
Ya. Oke, seperti kemarin kita kan main games. Oh ya, main. Kami punya cucu tinggal di rumah kami, sleep over ya. Jadi kita main sama si Chelsea. Ayo main Mexican Train yuk. Jadi relax sekali. Wah. Santai. Okay. Jadi ada waktu bersama-sama. Oke, apa yang dikatakan oleh Alkitab juga, Markus 6 ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Bayangkan Kristus, Yesus ya, yang begitu sibuk juga, tapi dia katakan dia ambil waktu. Ayolah kita isolate diri saya, tapi enggak untuk isolate selama-lamanya, tapi kita mengasingkan diri ke tempat sunyi untuk rest, untuk istirahat, komunikasi dengan Tuhan, kemudian juga untuk santai bersama-sama, untuk diskusi bersama-sama, merundingkan bersama-sama, jauh daripada banyak orang yang mengumumuni akan Yesus. Jadi penting sekali untuk relaksasi. Relax ya, jadi perlu sekali. Oke, kita coba lihat kepada ayat yang ke-7. Ya, pencegahan pikun yang ini dikatakan dalam penelitian itu, kita harus bermitra, bersosialisasi, jadi teman dengan dokter Anda, terutama dokter yang dapat mengerti pola hidup sehat, termasuk dia mengerti mengenai nutrition, olahraga, dan mengerti interaksi antara dokter dan pasien. Misalnya menganjurkan vitamin dari buah-buahan. Ada orang katakan pergi ke dokter, oh mesti beli vitamin ini dan enggak. Saya punya dokter adalah dokter pribadi saya adalah dokter yang khusus mengenai geriatrik ya. Jadi orang tua-tua seperti kami. Jadi dia tahu bahwa saya tidak suka makan vitamin tablet. Jadi dia bilang, oh no, I just eat a lot of fruits. Saya hanya makan banyak buahan, macam-macam sayuran berwarna-warna, itu lebih baik daripada suplemen. Dan saya juga sebagai dokter tidak menganjurkan orang untuk makan vitamin kecuali kalau orang itu baru baik sakit ya, karena waktu sakit itu kan kurang selera ya, nggak bisa makan. Jadi waktu masa dia punya recovery, masa penyembuhannya itu oke lah kasih makan suplemen vitamin ya, tapi hanya untuk waktu pendek saja. Nah, vitamin itu sebab banyak sekali ya vitamin itu yang kita dapatkan dari sayur dan buah-buahan itu adalah untuk menguatkan daya ingat kita. Jadi ya, kalau kita cukup makan buah-buahan dan sayuran, tidak perlu itu suplemen. Ya. Jadi pergilah, Anda harus bertanya kepada dokter supaya dokter itu memberikan kepada Anda anjuran yang bagus. Tapi ingat, dokter yang mengerti mengenai pola hidup. Ya. Oke, Amsal 19 ayat 20 bagaimana? Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi nasihat dokter atau health educator sangat perlu sekali. Kadang-kadang kita harus konsultasi kepada mereka supaya kita mempunyai kehidupan yang tetap sehat secara fisik, secara pikiran. Itu tetap sehat dan kita boleh mempunyai otak yang muda di usia lansia. Alright, kemudian bagaimana yang ke-8? Nah, pencegahan pikun yang ke-8 adalah ini, kepala harus dipakai, dilindungi, jangan sampai kena cedera. Ya, seperti kalau Anda lihat di foto ini, anak-anak pakai helm. Kita selalu, dulu kan kita pikir, wah, kok anggar jago sekali ini orang pakai helm, kayak mau tunjuk, baru naik sepeda pakai helm. Tapi kalau naik sepeda kan bisa jatuh. Jadi kita harus lindungi kepala kita. Mereka yang pernah cedera kepalanya, kemungkinan untuk menderita Alzheimer itu 2-4 kali dibandingkan yang tidak pernah cedera kepalanya. Jadi kalau kita naik motor, naik sepeda, kita atau naik oto ya, mobil itu pakai sabuk pengaman. Sebab kalau kita lagi accident, kena kecelakaan dengan sabuk pengaman itu, kemungkinan untuk kepala kita kena cedera itu jauh minimal. Ya. Dan ingat ya, jangan kirim SMS ataupun WA waktu mengendari mobil. Sebab kemungkinan untuk mengalami kecelakaan itu 23 kali lipat. Ya, bayangkan 2.300%. Yeah. Kalau itu kita lakukan. Ya. Dan anak-anak muda, ingat, jangan, ya orang tua juga kadang-kadang, tapi anak muda paling sering dibilang, nggak apa-apa, texting while driving, itu sama sekali. Berbahaya sekali. Jadi itulah yang harus dilakukan. Sebab kalau sampai kepala cedera, kemungkinan untuk Alzheimer atau pikun itu menjadi sangat besar. 2-4 kali lipat, luar biasa sekali. Itu artinya 200-400%. Baik, kemudian Mazmur 3 katakan bagaimana? Tapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku
dan yang mengangkat kepalaku. Oke, jadi Tuhan yang menjadi perisai, kita harus banyak berdoa supaya jangan sampai kita punya kepala ini pun menjadi korban ya, dan sebagainya, supaya tetap sehat sampai di akhir tua. Jangan kita berdoa tapi kita gegabah ya, atau tidak telaten menjaga kita punya kepala ya. Oke, nomor 9. Nomor 9 adalah makanan Mediterranean. Nah, apa itu makanan Mediterranean? Mau Anda lihat makanan Mediterranean itu sesuai dengan celebration ya, nutrisi, letter N yang mengatakan nutrition. Banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, itu menyehatkan otak. Juga kacang-kacangan dan biji-bijian ya. Jadi makanan vegetarian sangat menyehatkan, sama seperti yang telah kita bahas dahulu, yaitu rainbow color. Bila mana Anda makan, Anda lihat piring Anda itu, aduh kuning-kuning semua, itu nggak bagus ya. Ya, harus ada warna ya ungu seperti terong, ada warna oranye seperti kita jeruk ya, ada lemon, ada putih seperti telur, ada brown seperti makanan nasi merah dan sebagainya. Jadi lebih banyak yaitu makanan yang berwarna-warni itu lebih bagus. Itulah Mediterranean food. Jadi sesuai juga dengan apa yang telah kita bahas dalam celebration. Jadi mengikuti celebration menyebabkan kita punya otak dapat lebih fresh dan tetap bertahan ya. Jadi tetap muda otaknya sampai di hari tua ya. Kemudian dalam hal ini peranan daripada makan pagi penting ya. Ya, sebab kita artinya otak kita pun memerlukan akan gula ya. Tetapi jangan terlalu banyak gula, tetapi maksudnya gula dari fresh dari yang fresh dari makanan yang segar ya. Yang segar. Asli ya. Oke. Kemudian apa yang dikatakan dalam Kejadian 1:29? Ya, inilah Tuhan pencipta kita. Tuhan tahu makanan kita mana yang terbaik. Akan dikatakan berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi makan makanan ini membuat kita punya badan sehat, tubuh kuat, dan juga pikiran, itu otak kita yang tetap muda di usia lansia. Vegetarian, ya. Oke. Dan sesudah itu makan sayur, Kejadian 3:18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagi buah dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi the first food, ya, makanan yang terbaik adalah buah-buahan dan biji-bijian. Sesudah itu baru diberikan Tuhan tumbuh-tumbuhan, ya, sayur-sayuran. Nah, inilah yang terbaik untuk kita makan, ya. Oke. Kemudian kita masuk kepada yang ke-10. Ya. Jadi pandangan positif terhadap kehidupan. Penelitian terhadap lebih dari 678 nuns, ya. Ya, jadi ini adalah nuns itu apa ya? Orang yang kerja di apa ya? Biara ya, yang telah setuju untuk diotopsi setelah meninggal otaknya. Tidak mempunyai tanda-tanda menderita Alzheimer. Kesehatan mereka lebih baik dan hidup lebih lama. Sebab mereka mempunyai pikiran yang positif, kekekalan, bicara mengenai surga. Ya, jadi oleh sebab mereka yang berpikir secara positif, ya, sebab nuns itu juga ada macam-macam, ada juga orang yang selalu berpikir negatif dan ini, tetapi yang positif ternyata mereka tidak mempunyai tanda-tanda. Jadi waktu diotopsi ke dia punya kepala, mereka lihat otaknya itu tidak, sulkus-sulkusnya itu tidak melebar, ya, jadi tetap bagus seperti masih muda. Ya. Oke. Jadi itulah sebabnya kita harus belajar. Ya, apa yang kita harus pelajari? Menghindarkan pembicaraan yang negatif, ya, perkembangkan dengan pandangan yang hidup yang positif, kemudian ganti teman-teman yang punya pandangan negatif dengan yang positif. Jadi kalau orang itu selalu ngomel-ngomel dan sebagainya, ya, lebih bagus Anda bermain olahraga misalnya dengan orang yang positif, membuat kita jadi lebih semangat dalam kehidupan. Ya. Alkitab katakan bagaimana? Filipi 4:4. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi jelas yang positif, yang harus kita pikirkan, yang manis, yang senang didengar dan sebagainya, bukan apa omel-omelan ataupun gerutu-gerutu dan sebagainya, tetapi sesuatu yang positif. Ya. Jadi dengan demikian maka kita telah belajar 10 rahasia supaya lansia atau otak lansia tetap muda. Mudah-mudahan
para pemirsa boleh tetap sehat, kuat, tidak pikun sampai di usia lanjut. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta yang telah memberikan 10 tips yang luar biasa nih Len ya. Iya, tentunya. Apa yang kamu petik dari pelajaran 10 tadi? Ada kalimat yang aku petik nih, Di. Katanya jangan sampai pikun dulu baru olahraga. Nah, buat orang-orang muda nih. Ya nih, ini orang-orang muda yang hobi mageran nih, yang hobi rebahan, bisa olahraga nih dari sekarang nih. Yuk bisa yuk kita harus mulai dari masa muda ya. Iya, supaya Pendeta nggak dan Ibu pikun. Pendeta. Jadi karena materi ini bagus nih Dian, jadi ada kerinduan untuk mana nggak kerinduan sih? Ini banget ya kerinduan ya. Jadi banyak bertanya juga, ingin bertanya tentang materi ini tentunya. Tapi tahan dulu lah, karena pemirsa Hope Channel juga sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar dan call center Hope Channel Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Obsesi Hati. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to Him? Waited before and now He is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. Yesus menunggu untuk masuk hatimu, sambut kedatangannya. Tak ada yang dapat ceraikan kamu. Oh, apakah jawabmu?
Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, tadi Ellen mau tanya apa tuh, Len? Mau tanya sekarang nih. Oh, jangan dulu. Kita akan tanya, kita prioritaskan dari pemirsa. Pemirsa ya, oke. Yang pertama, pendeta dan ibu, datang dari saudara kita di Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana dengan saya yang tipe orangnya introvert? Saya tidak nyaman dengan keramaian atau interaksi yang sedikit dengan orang lain. Apa ada cara lain untuk menghindari pikun? Silakan pendeta. Silakan pendeta dan Ya. ibu. Memang kita tahu bahwa ada personality tertentu, ya, ada orang yang extrovert, kemudian ada juga yang introvert, ya, dan lebih senang untuk sendiri dan tidak suka kepada keramaian, ya. Namun walaupun demikian, ya, bukankah orang yang introvert juga mempunyai anak misalnya atau mempunyai saudara, ya, walaupun dalam batas tertentu maka dia tetap bisa bergaul dengan mereka, ya. Kalau pergaulan itu tidak selamanya harus ramai, ya. Kita berikan tadi misalnya punya 5 orang teman dekat, oke, di mana dia bisa bergurau dan sebagainya. Orang banyak sekali, saya ambil contoh, ya, orang-orang yang introvert itu banyak adalah orang-orang yang flegmatik, ya. Jadi orang yang flegmatik, tetapi orang flegmatik itu juga bisa bergurau. Dan Kalau dia dapat teman yang cocok, ya. iya, bisa humor dan sebagainya, ya. Jadi betul tidak terlampau banyak, tetapi ada, ya, orang-orang tertentu yang terdekat yang mempunyai kepribadian yang Ini sama, kalau ya, aku bisa tanya- bercerita. Dan kembali salah satu tanda daripada orang yang pragmatik adalah suka juga kepada humor. Jadi itu bisa dapat dibuat, dan humor itu adalah sesuatu perkara yang sehat. Mungkin kita justru pikirkan, ya, kemarin saya waktu masih di perpustakaan saya, ya, saya dapatkan satu buku khusus tentang, ya, tentang humor, ya, Laughter is the best laughter is medicine. the best medicine, ya. Jadi kita akan bahas khusus nanti di dalam Obsesi Hati tentang tertawa dalam keluarga. Iya. Jadi nggak usah banyak-banyak, ya. Jadi ini lagi-lagi dikatakan orang yang introvert ini asal ada teman beberapa saja, ya. Ingat, untuk mengurangi pikun cukup 5 minimal, ya. Itu sudah cukup interaksi satu sama lain. Terima kasih pendeta. Jadi cukup 5 itu juga salah satu ya Kak Dian. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pendeta dan ibu. Dari Manado, apakah ada rekomendasi waktu yang tepat dan juga intensitas dalam relasi pendeta? Karena ada beberapa pekerjaan saya lihat karena berturut-turut selama 3 bulan dan dapat cuti di bulan keempat. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Sebetulnya relaksasi itu jangan tunggu 3 bulan. Ya, terlalu Setiap hari, ya, bahkan salah satu anjuran, ya, kalau orang sudah kerja 2 jam, jalan terus keliling. ambil waktu untuk jalan keliling, ya. Iya. Saya ingat waktu saya pergi berkunjung ke California, ya, untuk kita punya media center di sana, wah, semua pada sedang jalan, padahal jam 10, rupanya sesudah kerja 2 jam mereka sengaja disuruh ambil untuk jalan, ya. Ya, Begitu juga dengan kita kita- punya di kantor pusat yang Ya, ada, di ya. General Conference. Iya. Jadi orang pergi kerja itu bawa sepatu Keds. Jadi setelah 2 jam kan suntuk, ya. Mereka 15 menit keluar, Iya. jalan di parking lot, ya. Jadi relax itu kan. Jadi tidak perlu sampai kerja sampai 3 bulan. Baru Baru vacation, ya. Relaksasi harus dibuat setiap hari. ya. Jadi dan ternyata hasilnya lebih bagus. Ya. Ya. Sudah kembali dari mereka jalan kan dapat udara bersih, ya, di lapangan parking lot itu, ya. Mereka kembali kerja, wah, lebih sharp, ya, Iya, cara sudah dapatkan berpikirnya. oksigen yang baru, dia punya badan sudah lebih energized, ya. Jadi kembali, ya, tidak perlu harus tunggu, ya, beberapa bulan untuk relax. Sampai di rumah, ya, santai sedikit, bercerita, ya.
dan sebagainya. Jadi jangan kegiatan itu hanya terus-terusan itu membuat stres. Ya. Stres menciutkan otak dan kemungkinan untuk mendapatkan Alzheimer itu sangat besar. besar. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya datang sepertinya dari seorang anak. Dia bertanya, kalau orang tua kita sudah jadi pikun, apa hal yang bisa kita lakukan? Mohon solusinya Pak Pendeta dan Ibu. Silakan. Ternyata penelitian menunjukkan bagaimana orang-orang yang Alzheimer itu dapat lebih cepat sembuh. Ya. Jadi ada dua metode, biasanya istri saya yang bisa sebutkan itu. Ada dua metode, satu adalah dengan menggunakan bahasa belajar bahasa, satu lagi adalah dengan olahraga. Ternyata yang sudah berolahraga itu justru akan tidak memperberat Alzheimer-nya. Iya, jadi kemungkinannya suasananya lebih baik itu, jadi Alzheimer-nya tidak berat kalau dia diajak untuk olahraga. Ya. Jadi olahraga menyebabkan dia bergerak dan sebagainya, jadi dia punya darah mengalir ke otaknya dan sebagainya, mempunyai otak yang lebih sehat. Ya. Ini adalah penelitian yang dilakukan di Finland, di mana dikatakan, orang yang sudah pikun kita ajarkan mereka untuk bicara conversation. Jadi justru yang bicara conversation itu sama sekali tidak ada perubahan. Dia tetap pikun, tetapi yang jalan-jalan itu sangat menguntungkan sehingga dia bisa dapat perbaikan daripada pikunnya. Mudah-mudahan anak ini bisa ajak orang tuanya untuk jalan. Jalan, olahraga, dan lebih vigorous, lebih bagus. Artinya jalannya jalan cepat, jangan santai. Kalau masih bisa jalan cepat. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Nah, pertanyaan berikutnya ini sepertinya datang dari orang muda ini. Pertanyaannya, kalau bermain games yang mengasah pikiran, namun dilakukan di gadget, apakah masih sama khasiatnya dalam mengatasi pikun? Silakan Pendeta. Games itu yang terbaik janganlah games yang sendirian. Itu isolasi juga. Itu termasuk isolasi. Jadi betul dia dapat main games otaknya terasah, tetapi tidak cukup. Ada kebaikan tetapi tidak cukup baik. Jadi yang baik adalah bersama dengan teman-teman dan sebagainya. Jadi kita bisa ketawa. Jadi kita bisa bicara dengan kalau kalah, waduh, kita ketawa. Ketawa dan sebagainya. Jadi kami ini orang-orang tua, kami ada 8 orang yang selalu pergi sama-sama, cruise sama-sama, kemarin Mexican sama-sama. Kami namakan diri kami G8 Jadi kemana-mana pergi. Kemudian menjadi G10. Menjadi G10 Jadi kami senang sekali untuk pergi bersama-sama, kemudian main games bersama-sama. Di cruise lalu. Dan umumnya kami adalah di atas umur 70 tahun. Jadi, ada juga yang di atas 60 tahun 2 orang. Baik, jadi games bagus tapi nggak bagus kalau isolasi. Kalau bersama-sama di dalam kelompok. Kelompok. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan gadget dari saudara kita di Maluku. Apakah bersosial lewat medsos atau online seperti sekarang ini bisa menurunkan pikun juga Pak Pendeta? Silakan dijawab. Ada ngomong kan? Ngomong dengan medsos Anda bisa memberikan buah pikiran, kemudian menggunakan otak, kemudian ada sosialnya, Anda bisa berbicara dan sebagainya. Di dalam masa pandemik ini sering harus melalui FaceTime, mungkin melalui Zoom dan sebagainya. Jadi itu adalah satu hal yang baik. Jadi tidak selamanya harus langsung ketemu. Sebab dalam masa pandemik sering kita menghindarkan pertemuan langsung
Jadi melalui Medsos juga medsos adalah hal yang baik. Ya. Yang penting kan kita menghadapi orang yang hidup. Ya. Jadi orang hidup itu kan bisa berinteraksi dengan kita. Ya, Dan itu walaupun yang terbaik adalah betul-betul ya ketemu, face to face. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya yang membantu kita tentunya ya. Semoga yang bertanya juga mendapatkan jawaban ya. Dan pertanyaan selanjutnya ini Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya sudah lansia dan stroke sudah lama. Sangat sulit bergerak. Sangat sulit bergerak. Saya juga tinggal sendiri. Anak-anak semua sudah besar, pergi merantau. Kegiatan apa yang bisa saya lakukan? Karena biasanya setiap hari hanya berlalu begitu saja. Kasihan. Silakan Pendeta. Jawabannya. Memang sedih ini. Ini memang kita merasa sedih, ya. Kalau ini terjadi, ya, maka saya harapkan anak-anak boleh menjadi satu penghibur kepada orang tua. Jadi bukan hanya berkunjung, kalau berkunjung langsung itu bagus, ya, tetapi paling sedikit bisa berkomunikasi, ya. Misalnya melalui telepon ataupun melalui Zoom dan sebagainya, ya. Itu satu hal. Kemudian bisa bertemu dengan teman-teman melalui medsos, ya, Facebook, ya, itu adalah hal yang baik, ya, dalam segi sosial, ya, otak juga dapat bergerak dan sebagainya, ya. Kemudian coba buat juga olahraga walaupun dengan fisioterapis. Artinya memang susah ini, tapi dengan fisioterapis bisa juga dilakukan gerakan-gerakan spesial untuk orang yang menderita penyakit stroke. Ya. Okay. Jadi fisioterapi, ya, mungkin kadang-kadang hanya kaki yang begini saja, ya, jadi tetap harus gerak, atau tangan, ya, gerak badan. Mungkin kadang-kadang orang kalau misalnya stroke, kadang-kadang dia punya kaki ada masalah, kemudian dia bisa angkat besi, ya, dan sebagainya. Jadi tetap olahraga, yang penting dia harus olahraga, harus bergerak, ya. Kemudian sosial itu penting, tetap makanan-makanan sehat, ya. Kemudian coba berpandangan sesuatu pandangan yang positif, ya. Aduh, saya senang sekali, ya, oleh sebab anak-anak sudah berhasil, ya. Jadi diharapkan supaya cucu-cucu juga bisa kontak, ya, kepada oma atau opa, ya, yang dan sudah sebagainya. Stroke ini. Ya. Kegiatan, ya, mungkin juga bisa bertanam, oke. Bertanam, apakah mungkin bertanam kangkung? Kami tanam kangkung di pot, ya. Sebab kalau kami tanam kangkung di luar di kebun, ya, dimakan deer, dimakan itu rusa, okay. Banyak rusa sebab di belakang rumah kita ada hutan, okay. Jadi kita tanam kangkung di pot, jadi sangat banyak itu pot-pot. Ya. Dan walaupun ada di kursi roda kan bisa tanam juga itu, kan gampang sekali, hanya tanamkan dia punya batang kangkung. Mungkin Anda bagus juga untuk lihat itu olimpiade dari orang yang paraplegia, ya. Jadi orang yang cacat tapi masih bisa, ya. Juara badminton Indonesia di para olimpik adalah dari Indonesia, kan, ya. Dapatkan medali emas. Enggak, tapi ini orang yang cacat, ya. Iya, cacat, ya. Jadi kita bisa lihat cacat dalam olimpiade orang cacat. Ya, bisa lari juga, bisa ini. Jadi mungkin kalau lihat itu olimpiade orang yang cacat itu akan juga bikin semangat kepada Anda yang sudah dapat stroke ini, supaya jangan terus rasanya sudah putus asa, masih banyak yang bisa dilakukan. Iya. Ya. Dan Ibu Pendeta, saya rasa jawaban ini bukan berguna untuk yang bertanya saja, tetapi buat kita juga ya, Lan, sebagai orang-orang muda dan teman-teman di luar sana. Kita semakin bertambah dewasa, tetapi orang tua kita semakin tua. Jadi kita luangkan waktu kita untuk berolahraga bersama dengan orang tua kita. Pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta dan Ibu, datang dari saudara kita di Jakarta. Bagaimana orang-orang dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactive
disorder. Apakah dapat mempengaruhi fungsi otak di masa tua? Silakan Pak Iya, Pendeta. tergantung kepada kegiatannya sekarang ini, ya. Jadi kalau misalnya betul dia attention dia punya defisit, ya, Nggak bisa diem kan? Iya, Ini sebentar-sebentar hyperaktif, hyperaktif ya untuk Iya. lihat. ya. Jadi bagaimana kegiatannya sekarang ini, ya, itu yang mempengaruhi dia punya pola hidup, hubungannya sosial dan sebagainya, ya. Jadi dengan sendirinya otak itu, ya, kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan baik, ya, dan sebagainya, itu ada saja pengaruhnya kepada otak. Misalnya saya sebutkan tentang masalah pencucian otak dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya dia mempunyai pola hidup yang sehat, mempunyai kegiatan yang balance, tidak menghindarkan adiksi, ya, kemudian mempunyai hubungan sosial dan sebagainya, maka dengan sendirinya tidak akan seburuk dengan keadaan sama sekali dia tidak punya aktivitas, ataupun juga hanya dengan kegiatan sesuai dengan situasinya yang sekarang ini. Ya. Ini dia orang yang attention deficit hyperactivity disorder ini harus dia lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bukan berarti mereka dia nggak bisa tinggal diam, ya. Artinya dia bisa dari sini terus langsung bikin ini. Kita sebagai orang tua berusaha lah untuk memberikan kepada dia aktivitas-aktivitas yang cukup membuat dia jadi rasa nggak bosen, ya. Dan kalau umpamanya itu tidak tertolong, jangan lupa untuk selalu pergi untuk mendapatkan nasihat daripada orang profesional, health professional. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu dan Bapak Pendeta. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Datang sepertinya dari orang tua. Pertanyaannya, bagaimana caranya tidak stres yang disebabkan anak? Contohnya, anak yang belum bekerja, anak yang belum menikah, anak yang hidupnya nggak benar, atau dan sebagainya. Karena namanya untuk anak pasti kepikiran. Silakan Ibu dan Bapak Pendeta. Ya. Satu hal yang sangat penting adalah untuk berpikir dengan positif untuk setiap keadaan. Ya. Jadi misalnya anak masih belum bekerja, ya, kita terlihat positifnya bagaimana. Dia masih bisa di rumah. Dia bisa di rumah. Bisa menemani kepada Anda. Kemudian dengan demikian dia bisa lakukan pekerjaan di rumah, ya. Bisa bantu rumah jadi dapat lebih bersih, ya. Jadi berpikir secara positif. Tidak stres. Ya, tidak stres. Anak belum menikah, kalau gitu, ya, dia bisa lakukan kegiatan sosial, dia menjadi teman Anda. Ya, kadang-kadang Anda kalau misalnya anak-anak sudah menikah semua kan rasa sepi, saya senang ada teman ini, ya. Atau mungkin anak saya mempunyai karunia, yaitu karunia celibacy. Tidak menikah. Yaitu tidak menikah. Jadi dan dia bisa giat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Jadi berpikirlah positif dengan segala keadaan, ya. Bagaimanapun buruknya suasana, ada sesuatu yang baik yang dapat kita pelajari di sana. Ya. Tapi yang susahnya kalau orang sudah anak itu nggak menikah, dikatakan lagi, dijelek-jelekan, jadi bikin anak itu lebih minder. Jadi kita perlu untuk melihat yang positifnya sehingga kita sebagai orang tua tidak akan jadi penuh dengan ketegangan, ya. Jadi selalu pikirkan yang positif, dan di dalam segala situasi selalu ada buruknya, ada baiknya. Jadi kalau kita selalu pikirkan kepada baiknya, bukan saja itu baik untuk kita punya pikiran, tetapi juga itu juga baik untuk anak yang tidak yang sedang nggak bekerja ini. Jadi merasakan bahwa dia juga dihargai, ya. Dan juga lebih sehat, ya. Tubuh itu akan lebih sehat. Satu hal yang sangat menarik sekali, berbagai macam penelitian orang yang selalu bicara negatif dan sebagainya, ya, kesehatannya itu makin lama makin buruk, ya. Jadi kalau Anda mau tetap sehat, ya, lansia yang tetap mempunyai otak yang muda, maka lihatlah segala sesuatu yang positif. Wow, luar biasa untuk jawabannya Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan lanjutan mungkin dari pertanyaan sebelum-sebelumnya.
Apakah relaksasi berlebihan bisa mencegah Alzheimer lebih baik? Sesuatu yang Sesuatu berlebih. yang berlebihan tidak pernah Iya, baik ya. iya. Jadi coba bayangkan, Temperance. Ya, ya. relax terus sepanjang hari relax. Ya. Apa yang terjadi kalau seorang sepanjang hari itu relax ya? Artinya setiap hari dia tidak kerja ya, Ya. terlalu santai. Artinya orang akan sebutkan bahwa dia bukan relax lagi, Sudah itu jadi namanya malas. Setiap kegiatan haruslah balance, Temperance, yaitu bertarak ya. seimbang, seimbang. Jadi relaksasi ya, ambil waktu ya yang tepat, artinya ada perlu santai, jangan terlalu stres, tegang dengan pekerjaan dan sebagainya terus-terusan ya. Perlu relax, tetapi jangan terlalu terus-terusan relax ya, bahaya ya. Apa yang akan dicapai kalau misalnya kita terus relax ya. Nggak ada rasa kepuasan dan sebagainya. Terima kasih untuk jawabannya, Bapak dan Ibu Pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya dari Jakarta. Saya pernah belajar mengenai gangguan bipolar. Katanya orang dengan bipolar bisa menunjukkan perasaan yang gembira, bersemangat, dan percaya diri. Padahal itu merupakan sebuah penyakit, tapi terlihat sehat. Adakah cara untuk membantu supaya bisa sembuh? Silakan jawabannya, Pendeta. Ya. Memang kepribadian bipolar ini adalah kepribadian yang satu penyakit ya. Sebab dia kadang-kadang bisa gembira, tapi the next minute ya, waktu berikutnya dia bisa jadi susah, marah sekali. Kita ada pernah satu teman ya, waktu itu kami sama-sama di asrama di Singapura. Wah, bicaranya gembira, sudah dia masuk kamar, keluarnya sudah muram-muram, muka masam-masam dan marah sini marah sana. Wah, itu nggak baik. Nah, jadi kalau umpamanya ini hebat sekali, jangan lupa harus makan obat ya, harus pergi kepada health professional. Sebab kadang-kadang bisa orang itu karena lupa makan obat dia bisa bunuh diri. Jadi ini perlu health professional untuk menolongnya. Jadi ya, kita bisa memberikan suatu konsultasi, namun kita tidak bisa lepas dari satu hal yang sangat penting, yaitu meminta professional help. Ya, ada ahli-ahli yang tertentu yang dalam satu suasana di mana seorang itu memerlukan obat, ya, sehingga boleh tetap stabil, ya, dia punya emosi ataupun dan sebagainya. Ya. Pendeta dan Ibu Pendeta, semoga jawaban ini bisa membantu yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan dari Jakarta lagi. Apakah harus menjalankan 10 tips ini baru tidak pikun? Atau kita hanya terbiasa menjalankan 6 poin saja? Apakah itu cukup menghindari kepikunan? Silakan. Tergantung apa yang 4 yang tidak bisa diikuti. Kalau salah satu itu adalah misalnya tidak bisa diikuti itu adalah adiksi, ya. Oh, itu lebih gawat itu. Berbahaya sekali, ya. Oke. Poinnya adalah ini adalah berbagai macam penelitian, ya. Misalnya kita ambil contoh saja, kita sebutkan tentang jalan cepat. Itu kemungkinannya menyebabkan berkurangnya kemungkinan untuk kerusakan daripada otak yaitu Alzheimer itu adalah 33%. Oke. Jadi kalau misalnya itu saja yang dibuat, ya pengurangannya itu hanya 33%, jadi ada kemungkinan Anda untuk mendapatkan kepikunan oleh sebab misalnya tidak mempunyai adiksi dan sebagainya. Jadi semuanya yang dilakukan itu sangat baik sekali. Pengurangan daripada 10 itu bisa menyebabkan persentase tertentu untuk mendapatkan Alzheimer. Okay. Jadi kalau Anda memang betul-betul nggak mau pikun, ya kita lihat saja lah, kan ini nggak payah untuk menghidupkannya, ini hanya pola hidup sehat. Jadi ya sebaiknya nasihat itu diikutin lah kalau umpamanya betul-betul nggak mau jadi pikun.
Jadi kita ambil saja misalnya obat yang seorang yang sakit dan perlu ya obat tertentu. Dikatakan, oh saya mau obat yang ini, ya. Yang lain nggak mau. Yang satu itu tidak mau. Jadi bagaimana itu? Padahal itu yang satu itu mungkin adalah satu hal yang sangat bermanfaat untuk dia. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi kalau mencari satu resep sama seperti celebration ya, ada 12 resep. Nggak bisa kita tidak bisa pecah-pecahkan. copot-copot, ya, itu adalah selalu dianggap satu keseluruhan. Okay. Oh, saya mau jadi vegetarian aja, tapi saya nggak mau tidur pada waktunya, ya. Artinya saya selalu suka melalaknya itu, ya. Jadi kita rusak juga. Makanya kita terangkan itu harus diambil sebagai satu package. Demikian juga dengan ini supaya kita jangan Alzheimer, ya terbaik adalah ambil ini sebagai satu package seluruhnya, maka Anda akan lebih sehat, ya. Terima kasih Ibu dan Bapak Pendeta untuk jawabannya. Dan kita akan kembali ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan menempatkan orang tua di panti jompo bisa mencegah kepikunan? Karena di sana banyak teman untuk bersosialisasi atau teman ngobrol. Silakan jawabannya. Ya, ada dua kemungkinan, ya, menghindarkan kepikunan atau menjadi tambah pikun. Karena lihat orang di rumah jompo lebih pikun lagi. Sebab dia lihat teman-temannya yang di rumah jompo pada pikun, ya. Kemudian akhirnya jadi terpengaruh pikun, ya. Dan dia rasa, wah saya sudah tua. Kita harus ingat bahwa kebutuhan daripada orang-orang tua itu, ya, bukan hanya soal teman, tetapi juga kasih sayang. Ya. Apalagi dari anak-anak dan cucu-cucu. Jadi anak-anak dan cucu-cucu, ya. Jadi kalau misalnya tinggal di rumah, ya, kemudian ada anak, cucu, dan sebagainya, dan merasakan kasih sayang, dan sebagainya, itu masih lebih memberikan motivasi kepada dia untuk hidup daripada tinggal di rumah jompo. Ya. Jadi kembali, tetapi tergantung kepada suasananya juga. Kadang-kadang suasana rumah jompo masih lebih bagus daripada dia hanya tinggal di rumah sendirian. Gitu. Dan kemudian kita lihat juga kalau umpamanya anak-anak itu sudah sibuk dan tidak bisa jaga orang tua, ya kalau dia dibawa di rumah jompo kan itu ada aktivitas-aktivitasnya. Saya tidak tahu bagaimana rumah jompo di Indonesia, tapi di sini itu ada aktivitasnya. Mereka bisa pergi keluar shopping sama-sama, mereka bisa pergi konser sama-sama dan sebagainya. Jadi memang ada sosialisasi, tapi memang penting sekali untuk anak-anak ataupun cucu tetap berhubungan dengan orang tua yang sudah lanjut usia ini, sebab mereka itu kasih sayang tidak bisa mereka lupakan, ya. Kalau dari anak-anak kan ada orang yang juga di sini, ya, itu jahatnya begitu juga ada, karena mungkin orang tuanya tadinya kejam kepada dia katakan, kasih tahu saja kepada saya kalau orang tua saya sudah meninggal. Aduh, saya dengarnya pun, biarpun nggak kenal orang itu, tapi saya dengarnya pun sedih. Jadi penting untuk anak juga tetap memberikan perhatian, visit, ya, ngomong, telepon, selalu berbicara, dan sebagainya, supaya itu sangat penting sekali. Orang tua merasa bahwa dia bukan dibuang di rumah jompo, tapi dia dibawa ke sana untuk mempunyai keadaan yang lebih baik, mempunyai teman yang lebih baik, tapi tetap mempunyai perhatian daripada anak-anak. Itu sangat penting. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pemirsa kita di Manado. Kira-kira pikun itu mulai dari umur berapa Pak Pendeta dan Ibu? Gejala-gejala mulai pikun itu seperti apa? Bisa dijelaskan Pendeta dan Ibu? Wah, itu tergantung kepada orangnya. Situasi. Kadang-kadang orang bisa mempercepat pikun kalau dia lebih banyak minum alkohol misalnya. Sebab dia punya otak, ya, sudah rusak, sudah dirusak oleh alkohol. Dia punya frontal lobe. Oleh sebab dia punya ya kembali dia punya sel-sel otak atau sel syarafnya itu banyak yang sudah mati, ya, dan sebagainya. Jadi tergantung, ya, tidak ada sesuatu rumus untuk itu. Rumus kapan itu terjadi, oke.
Tergantung tetapi kepada pola hidup Anda. mulai tandanya adalah mulai lupa. Ya. Hmm. Aduh, siapa dia itu ya? Ya, itu siapa ya? Sudah nggak ingat lagi namanya. Tapi Oke. kadang-kadang kalau ngomongnya sudah dikasih ingat, dia udah masih ingat. Oh iya ya, baru ingat itu. Itu bukan Alzheimer itu, hanya pikun tua ya. Tapi ya sedih juga lah memang. Iya, oke. Jadi sifat pelupa adalah salah satu gejala daripada itu. Namun, ya, kita sebutkan itu mungkin lupa nama atau mungkin lupa letakkan apa barang di mana saya kunci mobil itu ada di mana. Ya, ada orang yang sudah lupa mana kacamata saya. Oh itu di atas Padahal kepalanya. dia sedang pakai dia punya kacamata. Ya. Nah, jadi itu sering ada hal yang umum, sebab terlalu banyak pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kalau terus-terusan ya, maka itu hal yang bisa disebabkan oleh sebab ada gangguan yang akan bisa mengarah kepada kepikunan. Itulah sebabnya selalu diajak untuk apa? Olahraga, ya, supaya dia punya otak itu mendapatkan ya oksigen Pengaliran darah yang baik. Dan sebagainya. Dan makanannya tadi lah seperti tadi yang kami katakan tadi, Mediterranean food atau vegetarian food itu sangat penting untuk hidup. Ya, seluruhnya lah. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang tidak makan pagi ada kemungkinan untuk pikun lebih cepat. Ya, kena hypoglycemia. Iya, hypoglycemia. Ya. Jadi balance makan pagi ya semua. perlu balance ya. Walaupun sedikit, kita jangan terlalu makan banyak ya, tetapi kita perlu tiap kali makanan ada yang seimbang, ada buah-buahan, ada karbohidrat, ada proteinnya, dan juga ada sayur-sayurnya. Itu penting. Iya, walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya. Sedikit aja. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Pendeta. Sepertinya pas dijelaskan tadi kena ya. Sering terjadi sih, Dian. Jangan-jangan kita memiliki gejala untuk ke situ. Jadi kita harus terapkan 10 tips tadi ya, Len ya. Makan sehat juga ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Balikpapan. Kenapa lansia ketika berada di rumah anaknya malah minta pulang kembali ke rumah yang sudah lama dihuni? Nah, silakan untuk jawabannya Bapak dan Ibu. Bagaimanapun memang rumah itu the best is home is the best ya. Biarpun rumah anak dan itu memang bisa dimengerti. Rumah selamanya adalah satu tempat yang terbaik. Oke, ya. Namun orang tua masih tetap perlu kasih sayang. Ya, itulah sebabnya perlu berkunjung dengan anak dan anak berkunjung kepada orang tua. Ya, tapi dia akan lebih familiar dengan keadaan di rumahnya sendiri. Ya. Dia tahu tidak susah untuk cari barang-barang di rumah kan sudah kebiasaan. Ya. Sudah kebiasaan. Oke, jadi no place like home. Ya. Tetapi ini umumnya terjadi kalau misalnya dia masih ada, artinya pasangannya, ya, oma, berarti oma dan masih ada opahnya dan sebagainya. Tetapi kalau sendirian, ya daripada dia hidup sendiri, ya maka bersama dengan anak dan sebagainya itu akan hal yang menyenangkan untuk dia. Oke. Jadi, tapi prinsipnya oleh sebab dia sudah terlalu sangat biasa dan senang dengan suasana di rumah. Ingat, orang tua itu susah dipindahkan ya. Cabut pohon yang sudah besar itu susah sekali. Jadi tidak apa-apa lah kalau dia mau pulang di rumah nggak apa-apa. Tapi sering-sering juga dikunjungi. Yang penting mereka ada interaksi, mereka ada support daripada keluarganya. Itu sangat memberikan manfaat yang positif kepada orang tua yang lansia ini. Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pemirsa kita di Medan. Saat muda sering stres, apakah hal tersebut dapat mengganggu kesehatan khusus mental atau kejiwaan saat lansia? Silakan. Iya, memang benarlah demikian. Kalau terlalu sering stres ya, bisa kemungkinan untuk mendapatkan Alzheimer atau kepikunan itu lebih besar. Ya. Itulah sebabnya diajak untuk relaksasi. Ingat, Kristus pun tidak mau terlalu stressful. Banyak orang yang berkunjung kepadanya
Marilah kita keluar, naik perahu, pergi Iya. tempat yang isolated supaya kita bisa relax. Jadi ingat, harus balance dalam hidup kita. Oke, terima kasih Pendeta. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya yang datang dari Makassar nih. Pertanyaannya, apakah sering merasa bosan melakukan sesuatu merupakan tanda-tanda pikun? Nah, Nah, ini sesuatu yang sering terjadi nih. Tidak selamanya ya. Iya. Apa namanya? Mungkin saja dia punya interest tidak di situ. Iya. Oke. Jadi carilah satu hal yang menjadi hal yang sangat dia suka, menarik, sampai dia bisa bertahan kepada sesuatu hal itu dengan lebih lama. Ya. Iya. Jadi kalau orang masih terlalu bosan, mungkin itu tidak menaruh perhatiannya, ya, dan tidak cukup challenging. Iya. Ya. Harus bervariasi. Kalau kita punya pekerjaan itu aja, memang bosen dong. Ya, jadi coba cari variasi ya. Kalau sekarang menjahit ya bosan ya, oke, sebentar lagi memasak ya, sebentar lagi kita main-main, sebentar lagi kita olahraga. Jadi tidak monotonous ya. Itu bukan sesuatu yang pikun. Masih muda pun saya juga suka bervariasi. Jadi dengan demikian otak itu perlu berkembang dengan baik. Iya. Ya. baik, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan selanjutnya datang dari pemirsa kita. Dia bertanya, apakah ditinggal mati pasangan, suami atau istri bisa mempercepat kepikunan? Silakan Pak Pendeta dan Ibu untuk menjawab. Iya, bisa. Bisa, Iya. tapi tergantung juga dengan cara bagaimana orang yang ditinggalkan oleh pasangannya. Kalau dia memang tetap isolasi dirinya, tidak mau bersosial, tidak mau juga mempunyai gaya hidup yang sehat dan sebagainya, itu ya tentu jadi cepat pikun. Tapi kalau dia menghidupkan apa yang kita katakan ini, pikunnya itu bisa diundurkan. Iya. Jadi kehilangan daripada pasangan, apalagi sudah menikah bisa 60 tahun, ya, dengan sendirinya menyebabkan dia sedih, merenung dan sebagainya, ya, itu bisa menyebabkan kecepatan lebih cepat. Namun kembali kita punya pelajaran adalah bagaimana supaya itu dapat diundurkan, ya, supaya jangan sampai ya cepat pikun, tetapi boleh tetap otak itu masih tetap muda di usia lansia. Iya. Kita banyak kenal ada yang begitu juga, sudah kehilangan pasangannya tetapi dia tetap mempunyai gaya hidup yang sehat, dia tetap berjalan, dia mempunyai makanan yang sehat, bersosialisasi, selalu ngomong, selalu ada games dan main dengan cucu dan sebagainya. Itu jadi tetap dia tetap bugar. Bugar, bugar secara tubuh atau secara pikiran. Kelihatan fresh kali ya, seger gitu ya. Ya semoganya yang bertanya ini juga jangan terus langsung putus asa, ya. Untuk jawabannya kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Manado. Adakah terapi melalui makanan untuk mengobati pikun? Mohon pencerahannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Terapi makanan. Makanan-makanan tertentu bisa menyebabkan akan kepikunan, ya. Tetapi makanan-makanan yang sehat bisa menyebabkan ya terhindarnya, ya, artinya mundurnya akan kepikunan. Jadi itulah sebabnya kita bicara tentang masalah makanan vegetarian, sayur-sayuran segar, ya, buah-buahan dan sebagainya. Itu tidak menyebabkan Anda punya pembuluh darah itu jadi clog, ya, jadi nyumbat, ya. Sebab kalau kita makan makanan daging dan sebagainya, itu menyebabkan pembuluh darah itu bisa tersumbat sehingga supply darah ke otak itu berkurang. Makanan yang terbaik, ya, sebagaimana kita sudah pelajari dalam Alkitab adalah makanan yang Tuhan katakan. Itu makanan adalah vegetarian. Atau yang dikatakan oleh ini penelitian itu dikatakan Mediterranean food, ya. Jadi kita lihat adalah kembali kepada Alkitab. Makanan terbaik adalah biji-bijian dan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu sama sekali tidak akan menyebabkan clog, ya, tidak akan menyebabkan penyumbatan dari pembuluh darah yang membawakan darah ke otak sehingga kemungkinan untuk pikun itu
menjadi sangat berkurang. Jadi kalau sudah dia pikun, kemudian artinya sudah ada gangguan, ya, dengan cara makanan mungkin tidak mudah, namun dengan olahraga, itu bisa bersihkan. Ya, dengan olahraga beserta dengan makanan sehat, ya, sehingga tidak terjadi lagi penyumbatan. Saat makanan yang berlemak tinggi itu bisa memberikan satu gangguan lebih banyak penyumbatan, ya. Jadi menyebabkan otak tidak bisa berfungsi dengan lebih baik. Jadi dengan gabungan antara makanan, ya, dengan olahraga di samping dengan tidur yang cukup dan sebagainya, pokoknya pola hidup sehat celebration menyebabkan dia punya proses pikun itu akan jauh lebih lambat. So, kalau kita olahraga, yang akan tingginya itu adalah LDL, itu adalah HDL. Jadi HDL itu adalah high density lipoprotein, itu seperti sapu. Jadi kalau ada penyumbatan pun dia akan sapu, korek semua penyumbatan itu. Jadi kita akan bisa menyebabkan pengaliran darah ke otak itu menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi, bisa diobati kalau kita mau menghidupkan pola hidup yang sehat secara utuh. Ingat, celebration sebagai satu package. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya ini menyambung dengan pertanyaan kita, masih berhubungan dengan pertanyaan kita. Pertanyaannya dari Jogja. Salah satu pencegah pikun adalah makanan vegetarian. Bagaimana kalau dari kecil tidak suka makan sayur dan buah-buahan sampai besar? Apakah kecenderungan pikun lebih tinggi di masa tua? Nah, bagaimana pendapat Pendeta dan Ibu Pendeta? Nggak suka makan sayur. Iya. Saya rasa saya harus bersimpatik dan merasa kasihan kalau orang tidak suka sayur dari kecil, dari muda. Sebab ya dari mana dia bisa dapatkan vitamin? Misalnya daging itu tidak ada vitamin C. Oke. Daging tidak ada vitamin C. Bagaimana dia dapatkan vitamin C kalau dia tidak mau makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Oke. Jadi ini adalah satu perkara yang harus dilatih dengan selera. Oke. Jadi selera kita itu harus dilatih, ya. Jadi kalau ditanya kemungkinan pikun itu lebih besar, sudah pasti. Sudah jelas ini. Sudah pasti, ya. Kemungkinan pikun. Jadi daripada nanti pikun, ya, maka lebih bagus makan sayur sekarang, ya. Jadi jangan tunggu pikun baru makan sayur, ya. Jadi lebih bagus dari sekarang. Nah, ada seorang yang katakan, ya, dia tidak suka olahraga, ya. Dia masih muda, sekitar 30 tahun, dia tidak suka olahraga, ya. Dan itulah sebabnya badannya dia makin lama makin besar. Tetapi dia katakan, nggak apa-apa, kenapa sih masalahnya? Saya kan bisa kelihatan lebih makmur, ya. Kalau saya punya badan kelihatan makin lama makin besar, ya. Jadi tidak mau olahraga. Tapi sesudah dia baca penelitian ini, ya, bahwa kalau tidak olahraga kemungkinan pikun itu lebih besar, maka dia tidak mau. Lebih bagus saya pikun, lebih bagus saya olahraga sekarang daripada saya jadi pikun Alzheimer. Kita tidak kenal pasangan kita sendiri, kita tidak kenal anak sendiri, cucu nggak kenal, tidak kenal kepada cucu, kan sangat menyedihkan. Jadi sebab itu biarlah berubah olahraga pola hidup yang dan sehat. Makan makanan sehat, ya, supaya jangan pikun di hari tua. Dan kalau tidak makan sayur, mungkin pikunnya jadi lebih cepat. Oke, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu. Pertanyaan selanjutnya saya ingin bacakan, tetapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Nih gimana nih, Lan? Nggak perlu khawatir, Dian, karena pertanyaan selanjutnya ini akan dibahas di episode berikutnya. Makanya untuk pemirsa Hope Channel tetap saksikan program Obsesi Hati yang tayang setiap Senin malam. Iya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Pak Pendeta dan Ibu Pendeta bisa memberikan kesimpulan atau closing statement dan juga mendoakan kita semua. Silakan. Ya, kita semua rindu supaya kita punya tubuh sehat, ya, pikiran sehat, otak yang sehat sampai di hari tua. Tetapi sehatnya akan tubuh kita itu bukan secara kebetulan.
kita perlu kontrol diri, kita perlu hubungan dengan Tuhan, saat yang sama kita perlu makanan yang sehat, ya. Kemudian juga kita punya kegiatan olahraga dan sebagainya. Nah, jangan tunggu pikun baru nanti olahraga. Kita harus gunakan kegiatan untuk olahraga, makan makanan sehat, relaksasi, dan sebagainya sekarang ini supaya kita tidak karena merasakan pikun sampai di hari tua. Penelitian ya dari Harvard University yaitu yang penelitian 75 tahun ya tentang kebahagiaan. Orang yang bahagia ya sampai di hari tua tidak pikun adalah orang yang mempunyai hubungan yang baik dan sehat di dalam rumah tangga dan punya teman-teman yang baik dan sebagainya. Ternyata itu adalah satu hal yang sangat penting. Jadi, marilah ikuti 10 rahasia jangan pikun supaya kita boleh sehat sampai di hari tua. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat penting kami telah pelajari. Bila masing-masing kami boleh selalu ingat ya Tuhan, supaya kami mempunyai pola hidup yang sehat. Sebab Tuhan mau supaya kami boleh tetap sehat dan kuat, bukan hanya sekarang ini sampai di hari tua. Biarlah dalam masa kami hidup, kami boleh menjadi berkat, berguna untuk keluarga, berguna untuk masyarakat, berguna untuk gereja, atau di mana saja kami berada. Mempunyai hidup yang bermanfaat oleh sebab tujuan hidup yang kami miliki, di mana nama Tuhan dapat dimuliakan. Tuhan berkati semua pemirsa, Tuhan berkati akan Hope Channel Indonesia dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat luas. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak Pendeta yang sudah memberikan materi kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu. Ya, Puji terima kasih. Tuhan. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan siaran kami melalui Parabola, TV kabel IndiHome channel 870, dan di mana lagi, Ellen? Tentunya bisa menyaksikan di YouTube, di media sosial Hope Channel Indonesia, ada di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa juga di subscribe supaya tidak ketinggalan episode-episode yang sudah kita bahas. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, baik reguler, tayangan pendek, ataupun siaran langsung yang bisa disaksikan melalui website kami di hopechannel.id. Dan juga pemirsa Hope Channel bisa langsung mengunduh aplikasi Hope Channel yang ada di gadget kesayangan Anda. Sahabat Hope Channel Indonesia juga sangat terbuka untuk menerima setiap pertanyaan, permohonan doa, ataupun topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya. Jadi kirimkan pertanyaan Anda atau topik Anda di nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng. Saya Debbie Ellen Siahaan. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, Tuhan memberkati.